Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi persamaan diferensial biasa. Jadi, yang perlu kita ketahui dalam persamaan diferensial biasa yaitu yang pertama ada deskripsi masalah pada PDB numerik. Yang kedua, apa saja metode-metode yang ada pada PDB numerik. Nah, di sini ada 3 metode, yaitu metode Euler, yang kedua ada metode Heun, dan ketiga ada metode Runge-Kutta. Nah, di sini metode Runge-Kutta terbagi menjadi 4 orde 1, orde 2, orde 3, dan orde 4. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana algoritma pada setiap metode dan juga contoh soal pada PDB numerik. Nah, materi PDB numerik ini telah dibahas oleh kelompok 6. Nah, langsung saja kita masuk ke deskripsi masalah pada PDB numerik. Nah, di sini persamaan diferensial diketahui bahwa persamaan yang mengandung beberapa turunan dari suatu fungsi yang memiliki variabel bebas. Jadi, bentuk umum dari persamaan diferensial dapat kita tuliskan dalam bentuk y aksen, dy per dx, dan atau fx, y. Nah, klasifikasinya, jadi PDB itu terbagi menjadi persamaan diferensial biasa dan juga persamaan diferensial parsial. Nah, jika kita selesaikan secara analitik soal berikut yang ini, dy sama dengan 6x kuadrat kurang 4x ditambah 2dx. Nah, kita selesaikan secara analitik. Langsung saja kita integralkan kedua ruas, di mana integral dy sama dengan integral 6x kuadrat kurang 4x tambah 2dx. Nah, integral dari dy itu sama dengan y, dan integral dari ini yaitu 2x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 2x plus c. Nah, adapun soal seperti ini, jika penyelesaian cukup rumit, kita menggunakan metode numerik. Metode yang pertama yaitu metode Euler, di mana metode ini dikenal sebagai metode hampiran yang paling sederhana dan juga mudah untuk menyelesaikan masalah nilai awal, tetapi mempunyai error yang cukup besar dibandingkan dengan metode-metode lain. Jadi, metode ini disebut juga dengan metode pertama, karena persamaannya hanya mengambil sampai suku orde pertama. Nah, penurunan rumus, jika diberikan PDB atau persamaan diferensial biasa orde 1 dengan bentuk y aksen atau dy per dx atau fx, y, dan memiliki nilai awal y x0 sama dengan y0, bisa dituliskan yr sama dengan yxr. Nah, di mana xr-nya itu sama dengan xr-1 ditambah r kali h. Jadi, untuk nilai r didapatkan xr kurang x0 per h, atau untuk nilai n bisa kita dapatkan dengan rumus nilai atas dikurang dengan nilai bawah dibagi dengan h. Nah, untuk perhitungan errornya, kita tinggal mencari selisih dari nilai sejati dan nilai hampiran. Nah, dari Taylor, metode Euler ini diturunkan dengan cara menguraikan yr plus 1 di sekitar xr ke dalam deret Taylor. Jadi, deret Taylor ini membantu metode Euler dengan cara menguraikan y xr plus 1 di sekitar xr. Nah, didapatkan seperti ini. Nah, setelah itu dipotong sampai orde ketiga, di mana t-nya itu bernilai lebih besar dari xr dan lebih kecil dari xr plus 1. Nah, ini adalah algoritma dari metode Euler. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, diketahui PDB dy per dx itu sama dengan x plus y, di mana y0 itu sama dengan 1. Nah, di sini kita menggunakan metode Euler untuk menghitung y 0,1 dengan dengan nilai h-nya itu sama dengan 0,05. Setelah itu kita bandingkan hasil
solusi sejati dengan yaitu Y sama dengan 2E pangkat X ditambah X kurang 1. Kemudian kita hitung errornya. Jadi kita ketahui bahwa X0 itu sama dengan 0 dan Y0 itu sama dengan 1. Dengan nilai B sama dengan 0,1 dan nilai H itu sama dengan 0,05. Di sini terdapat rumus YR plus 1 sama dengan YR ditambah H dikali F XR, YR. Jadi di sini terdapat tabel R, XR, YR, F XR, YR, dan YR plus 1. Nah, jika nilai X0-nya itu sama dengan 0, maka Y0-nya itu sama dengan 1. Setelah itu kita substitusi X0 dan Y0, didapatkan F XR, YR-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk YR plus 1, di sini kita dapatkan rumusnya. Tinggal kita substitusi. Nah, di sini kan nilai R itu sama dengan 0, maka Y0 plus 1 didapatkan Y1. Setelah itu nilai YR, tadi nilai YR-nya itu sama dengan 1. Jadi di sini dituliskan 1 ditambah dengan nilai H. Nilai H-nya ini sama dengan 0,05 dikali dengan F XR, YR didapatkan 1. Setelah itu kita jumlahkan, didapatkan Y1 itu sama dengan 1,05. Nah, selanjutnya untuk X1 sama dengan 0,05, Y1-nya itu sama dengan 1,05. Nah, kita tinggal substitusi nilai X1 dan juga Y1. Didapatkan F X1, Y1 itu sama dengan 1,1. Begitu pula dengan Y2, kita gunakan rumus ini, sehingga mendapatkan hasil 1,105. Nah, selanjutnya X2 sama dengan 0,1, maka Y2-nya itu sama dengan 1,105. Dan kita substitusi nilai X2, Y2 ke sini, sehingga mendapatkan hasil 1,205. Untuk nilai Y3, kita gunakan rumus ini. Karena R-nya itu sama dengan 2, maka 2 tambah 1, maka dihasilkan Y3 sama dengan YR-nya kita dapatkan 1,105 ditambah dengan nilai H dikali dengan F X2, Y2 didapatkan hasil 1,165. Nah, lanjut untuk solusi sejati yaitu Y sama dengan 2E pangkat X ditambah X kurang 1. Nah, apabila X sama dengan 0,1, maka Y-nya itu sama dengan 2E pangkat 0,1, karena X-nya di sini 0,1, ditambah dengan nilai X 0,1 kurang 1, maka Y didapatkan 1,310. Nah, atau dapat dituliskan Y 0,1 sama dengan 1,310. Nah, setelah itu dihitung nilai errornya, dengan selisih nilai sejati dikurang dengan nilai hampiran. Didapatkan error sama dengan 0,205. Selanjutnya adalah metode Heun. Nah, metode Heun ini adalah perbaikan dari metode Euler sehingga besar errornya itu dapat kita kurangi. Maksudnya, solusi dari metode Euler ini kita jadikan sebagai solusi perkiraan awal atau prediktor. Nah, nantinya metode Heun ini akan menjadi korektor, yaitu solusi dari perkiraan awal, di mana bentuk umum dari prediktor atau solusi awal, solusi perkiraan awal, yaitu seperti ini, yang ada pada rumus dari metode Euler, dan untuk korektornya, bentuk umumnya itu seperti ini. Nah, kita lanjut ke penurunan rumus. Diketahui PDB orde 1 Y aksen X sama dengan Fx, Yx. Nah, kedua ruas kita integralkan dari XR sampai XR plus 1. Setelah itu kita operasikan sehingga didapatkan YR plus 1 sama dengan YR ditambah integral XR sampai RX XR plus 1 Fx, Y dx. Nah, dengan kaidah trapesium didapatkan hasil seperti ini. Lanjut,
dalam metode Heun ini ada dua persamaan yang harus kita cari, yaitu persamaan prediktor dan juga persamaan korektornya. Nah, di mana korektornya ini solusi dari metode Heun. Nah, di mana solusi dari metode Heun ini akan lebih baik daripada solusi dari metode Euler, dan maka jumlah komputasi pada metode ini, metode Heun, akan lebih banyak dibandingkan metode Euler. Kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui PDB dy per dx sama dengan x plus t, x plus y, di mana y0-nya itu sama dengan 1. Nah, kita gunakan metode Heun untuk menghitung y 0,1 dengan ukuran langkah atau nilai h itu sama dengan 0,05. Nah, diketahui x0 tadi sama dengan 0 dan y0-nya itu sama dengan 1. Nilai b sama dengan 0,1 dan h sama dengan 0,05. Nah, untuk nilai n kita gunakan rumus b kurang a per h sama dengan 2. Jadi nilai n-nya itu sama dengan 2. Untuk iterasi yang pertama, x1 sama dengan 0,05. Jadi untuk mendapatkan nilai 1 itu sama dengan y0 ditambah h dikali fx0, y0, di mana y0-nya itu sama dengan 1, nilai h-nya sama dengan 0,5, dan x0 y0-nya itu sama dengan 1. Maka didapatkan prediktornya itu sama dengan 1,05. Nah, adapun korektornya kita menggunakan rumus dari metode Heun, didapatkan korektor sama dengan 1,0525. Nah, kita lanjut ke iterasi kedua. X2-nya itu sama dengan 0,1 karena X1-nya sama dengan 0,05. Maka Y2 yang didapatkan dengan memasukkannya ke rumus didapatkan sama dengan 1,1076 sebagai prediktor. Nah, untuk Y2-nya itu sama dengan 1,11025 ini sebagai korektor. Nah, setelah itu kita lakukan perbandingan antara metode Euler dan juga metode Heun. Didapatkan galat sejatinya itu sama dengan 1,310. Nah, untuk metode Euler, X2 itu sama dengan 0,1 dan Y2 itu didapatkan 1,105. Sedangkan untuk metode Heun, X2 sama dengan 0,1 didapatkan Y2 sama dengan 1,11025. Nah, kita dapat menghitung errornya, tinggal mengurangkan nilai sejati dengan nilai hampiran. Jadi didapatkan errornya itu sama dengan 0,005. Adapun algoritma dari metode Heun. Kita lanjut ke metode Runge-Kutta. Nah, metode Runge-Kutta ini adalah alternatif lain dari metode Dirac-Taylor yang tidak membutuhkan perhitungan turunan. Jadi, metode ini berusaha mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi dan galat yang dihasilkan itu jauh lebih kecil daripada galat dari metode Euler. Nah, penurunan rumus. Berikut bentuk umum dari metode Runge-Kutta Orde-N. Nah, dapat dilihat di sini, di mana A1, A2, sampai AN itu adalah nilai tetapan. Nah, di sini terdapat nilai K1 sama dengan H, F, X, R, YR. Dan nilai K2, nilai K3, sampai nilai KN. Nah, metode Runge-Kutta ini memiliki 4 orde. Jadi, untuk metode Runge-Kutta orde 1, kita ketahui bahwa bentuk umum dari Runge-Kutta yaitu seperti berikut. YR plus 1 sama dengan
YR ditambah A1 K1 tambah A2 K2 dan seterusnya sampai AN KN. Nah, ruang kota orde 1 itu K1 sama dengan H kali F XR, YR, di mana YR plus 1 itu sama dengan YR plus ditambah A1 K1. Jadi contoh metode ruang kota orde 1 adalah metode Euler, di mana metode ruang kota orde 1 itu bentuknya umum, sedangkan metode Euler itu bentuknya khusus. Nah, kita langsung lanjut ke metode ruang kota orde 2. Nah, karena bentuk umum dari metode ruang kota itu seperti ini, maka didapatkan K1 H kali F XR, YR, dan K2 seperti ini. Dan untuk nilai YR plus 1 itu sama dengan YR tambah A1 K1 ditambah A2, K2. Nah, contoh lain dari metode ruang kota orde 2 adalah metode Ralston, di mana A2 itu sama dengan 2/3, A1 sama dengan 1/3, P1 sama dengan Q11 itu senilai dengan 3/4. Selanjutnya adalah metode ruang kota orde 3. Nah, karena orde 3, maka di sini terdapat K1, K2, dan juga K3. Sehingga YR plus 1-nya itu sama dengan YR ditambah 1/6 K1 tambah 4 K2 ditambah K3. Kita lanjut ke ruang kota orde 4. Nah, dengan bentuk umum ruang kota seperti ini, orde 4, maka ada K1, K2, K3, dan K4 dengan nilai YR plus 1 sama dengan YR ditambah 1/6 kali K1 tambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Berikut algoritma dari metode ruang kota. Nah, contoh soal, diketahui PDB DY per DX sama dengan 1 tambah Y kuadrat, di mana Y0 itu sama dengan 0. Nah, kita ingin menentukan Y0 dengan metode ruang kota orde 3. Nah, kita gunakan H itu sama dengan 0,10 atau 0,1. Nah, penyelesaiannya diketahui nilai A itu sama dengan X0, di mana X0-nya itu sama dengan 0, nilai B itu sama dengan 0,2, dan nilai H sama dengan 0,1. Nah, untuk F, X, Y sama dengan 1 ditambah Y kuadrat, di mana F, X, R, YR itu sama dengan 1 tambah YR kuadrat. Maka didapatkan N sama dengan 0,2 kurang 0 per 0,1, karena nilai B sama dengan 0,2 dan nilai A sama dengan 0 dibagi dengan nilai H. Didapatkan 2 jumlah langkah, di mana X0-nya itu sama dengan 0, didapatkan Y0 juga sama dengan 0. Nah, untuk X1 sama dengan 0,1, maka berapakah nilai dari Y1? Nah, kita mencari nilai K1 dengan rumus H kali Fx0, Y0. Nah, hanya tadi 0,1, sedangkan X0-nya itu sama dengan 1, ditambah dengan Y0 sama dengan 0 kuadrat. Didapatkan nilai K1 itu sama dengan 0,1. Begitu pula dengan K2, kita menggunakan rumus ini, didapatkan hasil K2 sama dengan 0,10025. Selanjutnya K3, didapatkan hasil seperti ini, sehingga Y1 itu sama dengan Y0 tambah 1/6 dikali K1 tambah 4K2 tambah K3. Kita substitusi nilai K1, K2, dan K3, didapatkan nilai Y1 sama dengan 0,10034. Nah, jika X2 itu sama dengan 0,2, maka berapakah nilai Y2? Nah, sama dengan ini, kita hitung nilai K1, K2, K3. Setelah itu kita menghitung nilai Y2 dengan mensubstitusi nilai-nilai K yang sudah ditemukan. Didapatkan nilai Y2 sama dengan 0,20272.
sehingga Y 0,2 itu sama dengan 0,20272.